We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Bu Maria Yudhitya. Ya, ini sangat menarik sekali dan ini sebetulnya yang dialamin Bu Maria ini sedang diriset oleh banyak negara Barat karena selama ini mereka hanya melihat material saja dan ya saya juga menjumpai banyak orang yang mempunyai kemampuan seperti ini. Nah, tetapi versi demi versi perlu dikumpulkan untuk membuktikan bahwa ada. Iya. Untuk dicari pembuktiannya ya, Pak. Kan kalau di Barat mereka pikir hanya itu saja yang bermain. Iya. Ternyata kan tidak begitu. Nah, selamat malam Bu. Saya mulai pertanyaannya ya Bu ya. Iya, boleh. Oke. Apa itu kepekaan menurut Anda, Bu? Silakan Bu. Kalau menurut saya itu, suara saya kedengeran kan ya? Jelas kok Bu. Jelas, oh ya. Kepekaan itu suatu reaksi yang diterima oleh tubuh atau otak atau hati kita terhadap suatu peristiwa, kejadian, situasi, atau bahkan perasaan orang lain terhadap diri kita sih. Itu kalau menurut saya. Seperti itu. Oke. Kita mempunyai 5 indera, dan 5 indera itu berfungsinya berbeda-beda. Nah, kalau Ibu, ya kalau kita ngomong lebih ke 6 indera, 6 indera itu reaksinya beda-beda, kemampuannya, kepekaannya berbeda-beda. Nah, kalau Ibu ada di mana? Di indera yang mana? Kalau saya itu indera ini ya, lebih ke indera ke-6 kali ya Pak. Karena kalau saya rasa kayak melihat saya sama normalnya terhadap orang lain. Terus kayak mendengar, mungkin mendengar nggak seberapa punya kelebihan juga, ya sama juga ya. Mungkin kalau penciuman itu ada sedikit, jadi kadang saya sering nyium bau gitu ya, bau bunga atau bau nggak enak. Sedangkan teman-teman atau saudara saya tanyain nggak ada, itu sebetulnya baru seperti itu. Kalau yang lainnya saya rasa normal sih, di luar yang indera perasa, tapi bukan perasa untuk makanan, bukan untuk perasa yang lain. Ini kan kita nggak bisa ngomong normal atau nggak normal, Bu. Karena semuanya normal. Iya. Ini Rista join ini. Iya itu. Soalnya kan kalau misalnya indera penglihatan, saya sendiri melihat kayak lihat entitas lain itu nggak bisa sebetulnya. Mungkin cuman kayak tertentu baru, tapi kalau lihat biasa saya cuman makhluk-makhluk yang bisa dilihat itu yang bisa saya lihat. Nah, kalau bau apa Bu biasanya yang dicium? Kalau bau itu biasanya bau ini WC Pak. Jadi kayak WC umum gitu loh. Nah itu tiba-tiba kan kayak saya bangun pagi nih, saya bangun pagi, terus sendirian di kamar, terus waktu kamar dibuka sama anak saya, terus saya bilang, ini bau apa ini? Kok amis banget? Waktu itu sama baunya nggak enak banget.
Terus saya kira suami saya nyuci akuariumnya di kamar mandi, karena kebetulan, kayak kalau ke kamar mandi itu lewat kamar saya kan. Terus ternyata suami saya nggak nyuci apa-apa, tapi baunya itu kayak bau WC yang bener-bener nggak enak gitu. Tapi orang-orang pada enggak, jadi kayak, "Apa sih? Bau apa?" Gitu. Jadi saya kayak, "Hidung kamu aja yang aneh itu mungkin." Apa gitu. Dan itu kalau kita ngomong hidung, itu sejak kapan? Eee, Kayaknya mulai tahun lalu sih itu, Tahun gitu. lalu, oke. Mhm. Nah, Ibu mengatakan, eee, oke, bisa ngobrol ya. Ngobrolnya lewat apa itu? Ngobrol, kalau ngobrol ya lewat ini biasanya hati, Pak. Jadi kayak batin gitu. Jadi kayak saya diem tapi ngomong sendiri dalam hati gitu. Oke, sebelum masuk ke situ, kita kalau pendengaran bisa? Enggak, pendengaran itu yang saya rancu ya sebetulnya, Pak. Saya nggak tahu itu saya mendengar atau gimana gitu ya. Tapi kadang itu kayak memang muncul suara, tapi nggak seperti suara kayak suara Pak Sutoyo gini, enggak gitu kan. Tapi kayak suaranya itu mengiang gitu, lebih mengiang gitu suaranya. Nah, setelah mendengar, setelah mencium, ada kejadian apa? Atau ya hanya lewat saja? Mmm, enggak, kalau misalnya untuk setelah mendengar atau kayak mencium, itu biasanya gini, ada satu kejadian yang unik ya, Pak, itu. Jadi tahun lalu 2 tahun yang lalu itu papanya teman saya itu meninggal. Nah terus, karena saya memang dekat sama teman saya itu, terus, dan kebetulan kami rumahnya juga dekat kan. Jadi kalau dia mau minta tolong itu selalu ke saya, tuh. Nah terus, waktu itu ternyata teman saya itu, eee, kulkasnya rusak, tapi saya kan nggak tahu gitu kan. Terus tiba-tiba tuh, kayak ada yang bilang, "Tolong anak saya dong," gitu. Terus saya kayak, "Hah?" Karena waktu itu saya kayak belum belajar yang mendalami kayak spiritual atau mengerti apa gitu ya. Jadi saya kayak, "Hah? Aku halusinasi nih, ini apa sih?" Gitu kan. Terus saya abaikan, terus saya pergi ke kamar, terus kayak bilang, "Tolongin dong anakku," gitu. Terus akhirnya saya kayak jawab, "Anak siapa?" Gitu kan. Kasih tahu lah, kalau anak banyak kan, terus saya harus me-WhatsApp-in satu-satu teman saya apa ya, gitu kan. Terus nggak lama kemudian teman saya itu tiba-tiba WhatsApp, aku minta tolong ya," kayak gitu. Terus saya kayak, "Hah?" Terus saya kayak itu sebenarnya sampai sekarang itu saya kayak masih, apa ya, orang bilang kayak amazed banget sih sama diri saya sendiri, kayak Loh, seperti itu tapi sih contohnya. dia sudah meninggal keadaannya? Keadaannya Atau iya, sebelum bapaknya itu meninggal ini? meninggal. Sudah. Oh sudah, oke. Sudah meninggal. Tapi memang saya dekat kan sama teman saya itu. Dan juga waktu itu papanya kan sakit juga, terus saya bilang, "Jangan pulang lagi lah, kamu temenin aja di rumah sakit," gitu kan. Terus, teman saya itu kayak keras kepala kan, dia bilang, "Nggak bisa, aku harus kerja," karena kebetulan luar kota. Tapi waktu itu belum corona, waktu itu kejadiannya. Terus, saya bilang, "Nanti kamu nyesel loh kalau kamu nggak nungguin papamu, itu kebetulan tuh hari Senin," saya bilang gitu. Terus, temen saya bilangnya, "Enggak, aku nanti Sabtu balik ke sini lagi," dia bilang gitu. Terus saya bilang, "Ya udah, saya cuman bilangin, kalau kamu nggak mau mendengarkan ya terserah, itu hak kamu." Saya bilang gitu kan, "Tapi kalau misalnya nanti menyesal ya apa, ya harus kamu terima konsekuensinya," saya bilang gitu kan. Tapi saya nggak berani bilang kalau, saya ngerasain firasat atau dapat pertanda itu saya nggak berani sebetulnya. Terus ketika teman saya itu balik ke Jakarta, dia hari Kamis ternyata dikabarin papanya turun kondisinya, terus, Jumat dia cari-cari penerbangan waktu itu nggak dapat, dapatnya hari Sabtu. Kebetulan pas hari Sabtu dia dapat penerbangannya pagi kalau nggak salah itu, dia ditelepon, itu papanya sudah nggak ada. Jadi dia kayak nggak sempat ketemu papanya gitu, nggak sempat ngomong dan pas dia datang papanya sudah di peti gitu sih, seperti itu. Oke.
Nah, Mhm. kalau penciuman, apa yang terjadi? Kalau penciuman ya, saya nggak terlalu untuk sampai sekarang belum terlalu belum Ya terlalu paling lewat heeh, saja berarti ya cuman dia ya? lewat aja. Cuman kan karena di rumah saya itu ada kayak saudara yang bisa melihat gitu kan, dia punya kelebihan juga. Terus ketika saya bilang, kok bau gini ya?" Terus dia bilang, "Ya udah biarin aja," gitu. Jadi kayak ada yang memvalidasi gitu sih sebetulnya. Ya ya ya, dan itu Iya. sering terjadi atau berkali-kali dia lewat ke sana? Oh, itu sering kalau itu, karena kebetulan rumah saya itu kan depannya kuburan, Pak. Jadi kayak, ya Oke, mungkin tempat main ya bagi mereka-mereka itu, iya iya iya, gitu. mhm, dan tempat cari makan ya? Iya, Iya. tempat melihat hiburan, cari hiburan. Oke, nah Bu, bisa ceritakan tentang masa kecil ya? Silakan. Apa yang terjadi waktu waktu kecil itu? Oh, ya kalau masa kecil saya ya, yang masih saya ingat gitu ya, mungkin ini tersimpan di memori alam bawah sadar saya gitu. Saya itu waktu kecil itu sering nakutin, katanya sering nakutin mama saya kalau mama cerita gitu kan. Jadi kayak misalnya saya diajak main di luar gitu, saya mesti bilang kayak, Mah ada ini mata merah," saya bilang gitu. Terus kayak mama saya takut dibawa masuk, itu kayak cerita-cerita kayak gitu sering. Terus, Oh, tapi, kemudian seingat Anda lihat mata merah itu? iya, dari berbagai macam cerita yang saya ingat cuma mata merah itu. Oh iya, Karena tiga maksudnya Anda heeh, ingat wajahnya gitu? iya, karena dia kayak jadi di depan rumah mama saya dulu itu ada pohon jambu besar. Nah, di situ tuh kan karena rimbun, jadi saya kayak lihat itu, jadi kayak hitam, jadi kayak saya lihat batu gitu di atas pohon, tapi ada kayak merah-merah 2 gitu di tengah-tengahnya, di tengah-tengah buletan hitam itu gitu. Cuman itu sih yang kalau saya ingat. Sama satu lagi tuh, yang masih saya ingat itu saya punya temen, tapi bukan temen-temen anak kecil pada umumnya ya, saya temennya tuh nggak ada gitu. Jadi kalau dulu tuh dikira mama atau tante saya itu kayak lucu-lucuan gitu loh, "Ih, anak ini pinter ya berimajinasi." Tapi kalau saya ingat lagi tuh saya ngeri-ngeri sendiri sih. Karena saya mainnya sama itu, jadi saya masih ingat namanya tuh Nunu dan Dodi. Jadi setiap saya main polisi-polisi, main masak-masakan, itu selalu sama itu, Di gitu. rumah yang sekarang ini? Enggak, itu di Surabaya, Pak. Oh di Saya dulu kecil di Surabaya? Surabaya. Oke oke Iya, oke. mhm. Nah, oh berarti Anda main sama mereka berdua? Bertiga waktu itu. Iya kan? Nunuk sama Dodi itu kan? Iya, heeh, iya mereka berdua, Iya karena saya mereka bertiga jadinya. oke. Dan, wajahnya seperti apa? Kalau wajahnya saya lupa ya. Kalau wajah itu saya lupa, kayak saya benar-benar lupa sih itu. Eee, jadi, yang saya ingat kayak kalau misalnya saya mengingat masa lalu masa kecil itu, yang saya lihat itu yang saya ingat itu pasti pertama, itu saya, yang lihat mata merah, terus saya punya temen imajinasi, terus saya sempat diajak sama nenek saya kalau nggak salah itu, ziarah ke salah satu makam di Gresik situ, dan kita sempat nginep. Waktu itu saya sempat tanya, "Saya ngapain di sini?" Gitu kan. Karena kalau nggak salah saya kayak umur 5 atau 6 tahun gitu. Eh, iya iya, kelas 1 atau kelas 2 kalau nggak salah itu. Tapi kalau saya ingat sekarang itu saya nggak rasa takut loh, beda kalau sekarang saya ke kuburan sama saya bayangin dulu waktu saya kecil itu, nggak ada rasa takut di sana terusan. Nah, tapi kalau ditanya itu ngapain, saya lupa sih, di sana itu ngapain. Oke, sebentar, Nunuk Mhm. sama Dodi itu bermain di rumah Iya, itu bermain di rumah. dan mereka datang setiap hari? Iya, karena saya itu nggak punya teman, Pak, dari kecil, nggak tahu, Oke. gitu. Mereka datang, pagi datang gitu, Iya, terus sore pokoknya pulang? saya nggak tahu sih, saya lupa itu. Cuman, setiap hari saya mainnya cuma sama itu. Karena saya nggak inget
ada teman kecil itu saya nggak ingat ya, cuman mungkin ingatnya cuman dari foto. Jadi kalau misalnya saya lihat foto-foto, memang ulang tahun saya dirayakan, tapi saya nggak pernah ingat itu namanya siapa, main apa sama anak-anak itu enggak. Karena yang saya ingat itu saya selalu sendirian, main sendiri, gitu. Nah, oke, di foto ulang tahun itu ada Dodi sama Nunu? Nggak ada? Enggak kayaknya, enggak. Enggak. Oke. Dan itu terjadi berapa lama? Kalau jadi berapa lama itu saya lupa sih Pak itu. Oh, lupa. Pokoknya Oke. ingat saya itu kok runtutannya itu ya, setelah dari saya diajak nenek saya itu, udah itu saya lupa. Jadi kayak saya benar-benar lupa, nggak tahu bahkan saya SD pun itu seperti apa saya lupa. Jadi terus yang kemudian saya ingat itu adalah saya pindah rumah, udah seperti itu. Jadi kayak lupa udah, saya mau Oke. ditanya kelas 1 saya ngapain, kelas 2 ngapain gitu, nggak bisa saya ingat. Nah, setelah Nunu sama Dodi itu teman Anda siapa lagi? Nggak ada, nggak ada. Teman saya cuman teman-teman pada umumnya. Dan sampai saya kelas 4 SD itu saya kena satu, apa ya namanya, satu kejadian yang benar-benar saya nggak tahu itu apa, kayak di luar pikiran saya gitu ya. Jadi ketika itu saya benar-benar ngerasa takut. Saya takut itu karena kayak ada yang bisikin saya kayak, kamu besok mati loh, kamu habis gini tuh mati." Kayak gitu. Terus kan karena saya takut. Jadi karena saya takut saya bilang ke mama saya, "Mah, saya takut ada yang nyuruh saya mati," gitu kan. Terus mama saya panik kan juga kan orangnya. Dia tambah bingung, "Siapa yang nyuruh kamu mati?" Gitu kan. Karena reaksi mama saya itu ngagetin seperti itu, akhirnya saya nangis. "Nggak tahu, tapi mereka nyuruh saya itu mati," gitu. "Kapan?" "Nggak tahu, katanya sebentar lagi," gitu. Karena mama saya panik. Akhirnya saya dipanggilin nenek saya. Kebetulan nenek saya itu aktivis gereja gitu kan sama om saya. Jadi dipanggil, terus sama mereka itu saya didoain. Itu kejadiannya itu hari apa saya lupa, cuman saya ingat itu jamnya jam 9 pagi. Jadi jam 9 pagi saya bangun tidur itu, biasanya kalau saya bangun tidur tuh waktu liburan SD itu, saya bangun, salim papa, papa berangkat kerja, terus saya biasanya nonton TV, biasanya gitu dulu. Nah, tapi, entah kenapa pas bangun pagi itu, kayak tiba-tiba saya kayak ada yang bilangin, kamu kamu habis gini mati loh, habis gini kamu mati," gitu kan. Nah, karena saya takut, terus, ya itu saya bilang ke mama saya, terus nenek saya jam 10 itu datang, saya didoain, terus diapain gitu saya lupa, bangun-bangun sudah jam 3 udah sadar, udah kayak orang biasa sih, nggak takut lagi gitu. Nah, terus sejak itu, saya dipindah rumah, jadi sama papa saya dipindahin, saya nggak tinggal di rumah. Dulu rumah saya di daerah Mulyosari, Pak. Nah, terus, sama papa saya dipindah ke rumah nenek saya di daerah Gubeng gitu. Nah, dari situ nenek saya nyuruh untuk ini, berdoa setiap hari, gitu. Nah, dari situ akhirnya karena saya tak punya rasa ketakutan yang aneh gitu kan, jadi ya udah berdoa gitu, karena waktu itu kan saya nggak tahu ya, masih kecil. Jadi saya mikir ya saya minta Tuhan supaya saya nggak diganggu-ganggu kayak gitu. Tapi memang ketakutan itu, nggak datang lagi dalam waktu dekat. Tapi dari sejak itu, saya bisa kayak punya teman ngobrol dalam hati, gitu. Jadi, itu juga yang buat saya akhirnya dari kecil, dari SD, SMP, SMA, enjoy sendirian, gitu. Jadi kayak, beberapa kali nih saya punya teman, ternyata teman saya tuh jahat. Terus saya kayak mikir, "Ah, malas berteman sama manusia kayak gitu. Mendingan saya berteman sama ya ini, saya punya teman kok." Jadi meskipun saya tuh masih ingat dulu waktu saya SMP nunggu jemputan, saya lebih milih duduk di bawah pohon, ngobrol sendiri dalam hati, gitu, daripada ngobrol sama teman saya di dekat gerbang sekolah, gitu. Nah, Bu, stop. Mhm. Stop dulu sampai sana. Iya, Nah, yang Anda ajak ngobrol itu laki atau perempuan? eee
Laki atau perempuan? Saya nggak tahu gendernya apa sih, Pak, itu. Oke Gitu oke. sih, Nah, heeh. yang menakut-nakutin Anda pada waktu kelas 4 SD itu hanya suara Mhm. saja? Hanya suara kalau itu, dan itu kayak banyak banget suaranya, kayak Oh, banyak? heeh, kayak, "Ah, kamu habis gini mati loh," gitu, "pokoknya kamu mati habis gini," kayak banyak gitu yang ngomong kayak gitu. Jadi kayak saya takut, gitu. Oke. Nah, nggak tahu gender tapi, sering ngobrol itu. Iya, Apa biasanya diobrolin apa? banyak hal. Jadi, kalau sekarang memang agak sudah berkurang ya. Kalau dulu itu apapun saya obrolin, Pak. Jadi, misal nih, saya pengen nih pergi ke sini gitu ya, sebelum ngomong sama mama saya kayak diskusiin itu dulu gitu. "Ini kira-kira gimana ya kayak gini-gini?" Gitu. Terus kalau misalnya dia bilang, "Nggak usah lah gini, buat apa?" Gitu kan, "Tapi aku pingin," kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia bilang, "Nggak usah," tapi, saya nggak rasa apa-apa, saya datang saya tetep aja kekeh kalau pingin. Tapi kadang, ada juga gini, saya tetap pengen, tapi dia bilang, "Enggak ah, nggak usah," gitu kan. Terus, saya, "Ah, tapi aku kepingin," gitu. Terus terserah, dia terus jawab kayak gitu, nggak lama kemudian saya lupa. Akhirnya pas acaranya itu, "Ya, tadinya kan mau ikutan acara ini, lupa Rek," kayak gitu jadinya. Oh, berarti dia juga menyelimutkan itu ya? Iya, kalau sekarang iya iya, saya kayak gitu saya mulai paham sih, kayak seperti itu. Terus kadang Oke. kayak mhm. Bu, apakah pernah, eee, teman Anda ngomong enggak, tapi Anda tetap pergi, lalu apa ada kejadian apa begitu? Pernah itu saya, waktu itu pergi sama teman-teman saya waktu SMA. Jadi, kan SMA itu orang lagi nakal-nakalnya ya, Pak. Jadi meskipun orang tua ngomongin, bahkan diri sendiri ngomongin pun kan kita kayak, "Ah, masa bodoh," kan gitu ya. Saya pernah itu dibilang, "Saya mau nonton," gitu kan, "Udah kamu nggak usah datang," pokoknya saya gini, "Udah kamu nggak usah ngajak ngomong dulu, saya mau nonton sama teman-teman saya," gitu kan. Terus dia bilang, "Nggak usah," gitu. Loh, nggak bisa, orang sudah dibeliin tiketnya kok. Waktu itu teman saya ulang tahun, Pak. Nah, terus dia bilang, "Nggak usah, di rumah aja," dia bilang gitu. Terus, "Ya enggak ah, aku mau," tetap kekeh itu saya. Terus akhirnya, ternyata sebelum nonton teman saya itu jemput teman saya. Jadi jemput teman yang lain gitu kan. Ternyata mobilnya itu nabrak, dan nabrak itu yang ditabrak itu orangnya kayak, eee, jahat banget gitu loh, kayak sudah tahu kita anak muda, dia tambah mengintimidasi. Terus saya kayak, "Aduh ini gimana ya, ini gimana?" Terus kayak dia bilang, "Kan tadi sudah dibilang nggak usah pergi." Ya kamu bandel sih, cuman gitu sih sebetulnya. Nah, tua, muda, laki, perempuan nggak tahu, Bu? Saya nggak tahu kalau tua, muda, nggak tahu saya. Pokoknya saya itu cuman, ya mendengar sih sebetulnya, Dan gitu. suara itu suaranya seperti suara tua, suara muda, nggak tahu juga. Enggak sih, kalau saya rasa tet su suaranya hampir sama seperti suara saya gini sih sebetulnya. Jadi makanya saya nggak tahu dia laki atau perempuan, kayak gitu kan. Saya pernah sempat gini, Pak, waktu itu saya tanya nih sama orang, yang katanya dia kayak orang pintar gitu ya. Saya tanya waktu saya kuliah, saya tuh bisa ngomong sendiri loh dalam hati saya," gitu kan. "Saya diikutin setan nggak sih?" Saya sempat takut sebetulnya. Karena kan, waktu itu saya ikut acara keagamaan seperti yang saya tulis di Instagram, saya ikut acara keagamaan dibilang, "Kalau kamu mendengarkan suara yang salah, kamu bisa masuk neraka." Nah, itu saya mulai takut tuh. Wah, masalahnya saya dengar-dengar, lah ini suara benar atau enggak? Waktu itu saya sempat takut gitu kan. Nah, terus saya tanya tuh ke orang yang katanya pintar gitu, dia bilang, "Enggak, kamu enggak diikutin siapa-siapa kok," gitu kan. Terus, "Lah tapi saya ini sering ngomong sendiri loh." Terus dia bilang, "Mungkin kamu punya," eee, kayak dia bilang waktu itu, "Mungkin kamu punya, eee, masalah sehingga kamu kayak depresi atau gimana, mending kamu periksain," kan saya kayak gitu kan. Nah itu dalam hati saya itu bilang,
kamu tuh nggak akan bisa orang itu nggak akan pernah bisa tahu siapa aku. Dia bilang gitu, karena aku adalah kamu, kamu adalah aku. Lah itu saya tambah takut lagi sih sebetulnya waktu itu. Lah, kamu adalah aku adalah kamu. Terus intinya ini siapa? Dalam hati saya seperti itu waktu itu. Oke, oke, Bu. Mhm. Sekarang dalam kondisi normal kan Ibu ya? Normal saya. Ya, kalau melihat ke belakang, itu apa yang terjadi, Bu? Eee, Kalau melihat yang SD kelas melihatnya gitu ya. 4, ngobrol sendiri, nah itu apa yang Anda Kalau yang saya lihat sekarang nih, kalau yang iya, mungkin kalau sebelum saya mengikuti course yang kemarin sama Kak Riesta itu, saya mikir, ya mungkin saya gila ya, tapi saya mikirnya gitu. Karena saya oke, kayak menyangkal oke, menyangkal diri saya sebetulnya, nggak mungkin, saya tuh bisa kayak begitu-begitu, sekalipun saya sering nebak, saya sering ngerti orang gitu, tapi saya kayak tetap menyangkal gitu kan, karena nggak mungkin lah, gitu kan. Nah, terus setelah saya ikut course itu, terus saya mikir, oh berarti selama ini itu adalah perjalanan spiritual saya atau spiritual awakening gitu kan. Nah, terus tapi yang masih saya cari tahu sebetulnya itu ya, eee, gini, apakah itu memang dari kecil atau, karena satu faktor yang memicu spiritual awakening saya, itu yang masih saya cari sih sebetulnya. Karena kalau saya mau cari dari kecil, kayak orang-orang yang berhubungan dengan saya itu sudah pada meninggal semua, mama saya sudah meninggal, terus tante yang dekat sudah meninggal, nenek saya yang dekat pun sudah meninggal, dan sisa kayak nenek saya tanyain pun, nenek saya nggak mau ngomong, dia bilang, "Enggak, yang mana ya?" Padahal dia yang mendoakan saya, tapi dia lupa waktu saya tanya, "Ingat nggak waktu ini?" "Enggak," gitu. Dia selalu kayak ada yang ditutup-tutupin, tapi terus saya mikir, ya udahlah, bodo amat, saya mikir gitu. Makanya untuk sekarang ini, ya udah, akhirnya saya menerima lah kalau misalnya memang seperti itu. oke. Nah, Mhm. berarti sebelum ikut kursusnya Kak Resta, berarti Anda juga berpikir bahwa masa lalu Anda itu ya nggak normal dan nggak Iya, yakin bahwa itu mhm, suatu kenormalan kan berarti? iya, saya nggak yakin itu, karena aneh dan juga saya susah, Pak, berinteraksi sama orang itu sebenarnya saya susah, gitu sih. Karena gini, kadang saya lihat teman gitu ya, terus kayak, ini orangnya nggak baik, terus saya males jadi ngomong gitu. Nah, terus terus saya itu sempat mikir sama diri saya sendiri, nggak boleh kayak gitu, kalau kayak gitu kamu nggak akan berkembang, nggak punya temen, gitu kan. Tapi terus, ketika saya melawan itu, satu persatu tuh kayak saya dilihatkan, "Nih loh orang ini seperti ini." Terus saya kayak, "Oh iya ya bener kamu ya," kayak gitu akhirnya, Oke. tuh. Nah, Bu, lanjut dari cerita tadi tentang yang SMA mau pergi dan sebagainya, lalu masih berlanjut sampai sekarang, Bu? Pembicaraan-pembicaraan itu masih berlanjut sampai sekarang? Masih Masih? Oke, masih, oke. Dan, setiap hari? kalau kalau sekarang udah agak berkurang sih, Pak, gitu kan. Eee, tapi kalau setiap hari mungkin jadi gini, beberapa ini Eee, yang saya bilang kayak kepekaan saya itu tiba-tiba kayak bertambah gitu ya. Jadi kayak tiba-tiba teman saya gini contohnya 2 hari yang lalu teman saya melahirkan, itu kepala saya itu pusing banget, kepala pusing, mual, pengen muntah, terus, saya sudah pengen, apa saya tes ya?" Gitu. Terus tiba-tiba dia jawab, nggak usah. Dah kamu tiduran, diem." Gitu kan. "Tapi ini kok kayak meriang ya, terus perutku kok nggak enak." Saya mikir gitu kan. Terus kayak dia bilang, "Nggak usah, udah kamu mending diem atau kamu meditasi deh," gitu kan. Tapi karena kalau saya lagi panik gitu nggak bisa nggak bisa dengerin orang kan ya. Akhirnya saya cuman tiduran sambil nyium-nyium ini, minyak peppermint, gitu. Terus akhirnya saya paniknya reda, baru itu saya meditasi, saya berdoa gitu. Nah, paginya itu tiba-tiba teman saya ngabarin, "Ini aku udah melahirkan semalam," tadi pagi aku melahirkan. Jadi dia ngabarin jam 10, dia melahirkan 5:30 pagi gitu kan. "Oh,
selamat ya, terus dia cerita, "Iya loh kemarin malam itu ya ampun tensiku naik, kepalaku pusing banget sampai aku mual muntah." Terus saya langsung mikir, "Lah kenapa saya ngerasain itu ya?" Saya mikir gitu, "Oh ternyata ini orang yang bikin saya semalam susah nih." Tapi saya nggak nyampein ke dia gitu, saya cuman, "Oh kamu ini ya mual ya?" "Iya soalnya tensiku tinggi 180," dia bilang gitu. Terus pokoknya saya bilang, "Perut sakit, pundak gini." "Iya iya, kok kamu tahu?" "Iya biasalah orang lahiran kan kayak gitu," saya bilang gitu aja. Tapi saya mikir, "Wah ini payah sih kalau kayak begini," saya mikir kayak gitu. Oke, Bu, saya stop sampai sini Mhm, dulu, Bu. mhm. Seberapa teman, seberapa dekatkah yang atau saudara, seberapa dekatkah yang bisa Anda rasakan? Itu masih misteri sih, Pak, kalau itu. Oke, Karena berarti kalau random random itu, bener-bener random. random, gitu. Bahkan orang yang saya nggak kenal bukan saya nggak kenal sih, jadi, apa ya, dia tuh temennya papa saya, temen deket, mau meninggal, meninggal, bukan mau meninggal. Jadi, papa saya dapat kabarnya itu hari Selasa, orangnya meninggal hari hari Minggu, hari Sabtunya saya ngerasa jantung saya itu bermasalah, gitu. Jadi saya ngerasa tiba-tiba kan, saya sering googling kalau kayak gitu kan ya, terus katanya kalau, punggung belakang kiri sakit, terus, dada kiri sakit sampai ke lengan kiri, itu ciri-ciri orang mau kena serangan jantung. Jadi kan gitu ya. Jadi saya tuh bener-bener panik sampai kayaknya suami saya tuh sudah lelah gitu loh, nanggepin saya gitu ya, terus, "Ini kayaknya aku mau serangan jantung," kayak gitu. Tapi ternyata, puji Tuhan saya masih sehat sampai sekarang, tapi ya itu ketika dikabarin, "Ini si Om ini meninggal loh, karena sakit jantung." "Hari apa, Pak?" "Hari Minggu." Oh, saya cuman gitu, "Oh pantes," kayak gitu sih. Hal-hal yang seperti itu tuh kayak randomnya tuh seperti itu. Jadi kayak saya mau nerima berita, tapi sebelumnya saya ngerasain dulu itu loh. Oke, Bu, ini pertanyaan lebih ke filsafat. Anda merasakan kelahiran seseorang, kematian seseorang, sakitnya seseorang. Sebetulnya apa yang Anda lihat atau rasakan atau pikirkan tentang kehidupan ini, Bu? Saya kalau belum kepikiran sampai situ sih, Pak, sebetulnya. Tapi yang saya pikirkan itu ternyata ya sebetulnya yang saya rasa nih, setiap orang itu terkoneksi sih sebetulnya, gitu. Cuman tergantung kita mau menerima koneksi itu atau enggak sebetulnya. Tapi kalau untuk kasus saya nggak tahu, sebetulnya saya nggak ada pertanyaan mau atau enggak gitu loh, tapi saya kayak tiba-tiba menerima aja gitu sih. Dan itu yang sebetulnya masih saya pengen cari tahu sebetulnya meskipun dikatakan secara teori, "Oh itu karena, eee, alam bawah sadarmu sudah naik," gitu kan. Alam bawah sadar naik, makanya ketika, eee, berita datang atau energi itu datang, jadi ketangkep dulu secara ketangkep dulu ini dari hati. Jadi, alam bawah sadar sudah merasakan, baru alam sadar yang menerima kayak gitu. Tapi itu, tetap sih sebenarnya saya mikirnya kayak, tapi kenapa masih bisa seperti itu, gitu. Ya kan seperti signalnya 4G, Ya. 3G, Iya 2G, iya sinyalnya kayak kenceng sekali gitu sih. FM, AM, dan sebagainya. Mhm Oke, mhm. Bu, masa kecil Anda bisa ingat jelas, Bu? Masa kecil, Mhm. Umur beberapa, 2, umur 3 gitu? umur 2 enggak. Saya kalau umur 2 umur 3 tuh enggak sih, Pak. Itu, saya nggak tahu tuh umur berapa gitu ya, cuman saya tuh masih ingat saya masih kecil ke rumah nenek saya, kaki kena knalpot gitu masih ingat, tapi saya lupa itu umur berapa. Terus saya sering makan di di Raya Biliton situ kan di Surabaya, itu makan angsli atau ronde itu saya masih ingat gitu kan. Tapi saya lupa itu umur berapa sih kayak gitu. Terus nanti Oke. saya diajak pergi kemana, terus dulu kayak ada namanya Toko 6,
terus mainan apa aja di sana saya kayak masih ingat sebetulnya. Tapi kalau Bapak tanya itu umur berapa, Bu? Saya lupa. Oke, oke. Mm-mm. Nah, Bu, eee, pernah deja vu? Sering kalau itu. Oh, sering. Mm-mm. Dalam keadaan apa deja vu itu terjadi? Dalam keadaan apapun. Jadi ketika saya kerja terus teman saya cerita apa gitu ya, terus saya langsung kayak, kayaknya aku pernah ini gitu. Atau ketika saya di jalan terus lewat, terus saya lihat, ini kayaknya saya pernah. Tapi gimana ya? Saya mikir-mikir gitu, gitu. Saya sering deja vu itu sering. Satu lagi mimpi jadi kenyataan itu juga sering. Oke, oke. Mm-mm. Mimpi jadi kenyataan sering, deja vu juga Mm-mm. sering. Mm-mm. Oke, wow. Nah, mmm, iya, deja vu sesering apa, Bu? Sesering Hanya diingatan, "Oh, rasanya pernah," atau juga penciuman juga bisa deja vu, enggak, penglihatan cuman oh, enggak? cuman sekedar kayaknya pernah ini tapi di mana ya? Saya ingat-ingat, nggak ingat ya udah saya lupain kayak gitu Oke, sih Pak kalau oke. saya. Tapi penglihatan pernah? Kalau penglihatan itu saya enggak kayaknya kalau penglihatannya. Penglihatan gimana dulu maksudnya nih Pak? Maksudnya saya lihat Kita di mimpi atau gimana nih? enggak, jalan tuh, Mhm. jalan masuk kantor, Mhm. rasanya kantor ini pernah saya Oh, masukin," gitu. iya ya pernah itu. Itu Oke, juga pernah, oke. Nah, kalau mimpi, Bu, kalau mimpi bisa dihindari. dihindari oh, kalau mimpi Misalnya mimpi saya besok ke pasar, tapi mhm, saya nggak mau pergi gitu, bisa? enggak. Kalau mimpi saya lebih condong kayak gini contohnya. Dulu saya pernah mimpi waktu saya SD itu, Pak. Saya mimpi itu, saya naik naik kapal. Saya naik kapal dari Surabaya ke Malang. Saya naik kapal, terus tapi airnya itu keruh, warna warna coklat, gitu kan. Terus, pokoknya saya dari Surabaya mau ke Malang, terus, akhirnya keruh warna coklat, terus orang-orang pada kayak teriak-teriak gitu kan. Loh, harusnya kan mereka seneng ya di kapal, tapi kenapa teriak-teriak itu. Itu mimpi pertama saya yang mungkin bisa dikatakan firasat atau pertanda ya, yang sampai sekarang saya ingat. Karena terus saya anggap itu cuma bunga tidur tadinya. Aneh, saya cerita ke nenek saya gitu kan, terus nenek saya kayak, "Ah, paling juga kau bunga tidur." Nggak lama setelah itu, terjadi ini, lumpur lapindo. Akhirnya Surabaya ke Malang itu terputus aksesnya kan, sempat kita itu waktu itu kalau ke Malang susah jalannya kayak gitu. Itu itu pernah kayak gitu. Terus Oke. pernah lagi kayak saya mimpi didatengin mama saya, waktu itu mama saya masih hidup. Mama saya bilang, "Ini loh adikmu kurang ajar, berantem," gitu kan. "Kenapa, Ma?" Gitu kan. Iya, terus adik saya bilang, "Mama minta uang terus," gitu kan. Terus habis itu, "Iya nih, Mama butuh uang 750," dia bilang gitu, "untuk" iya, "tahu nggak untuk apa? Untuk bayar temennya," gitu. Dan temennya itu kebetulan namanya Pladis gitu kan. Di mimpi jelas itu, gitu kan. Terus, nah, ketika saya bangun, saya mau tanya, "Ada apa?" Gitu ya. Belum sempat saya itu tanya, adik saya sudah telepon nangis-nangis, "Ini aku berantem sama mama. Mama minta uang 250 buat bayar temennya si tante Gladys." Terus yang tadinya ngantuk itu jadi kayak cerah gitu mata saya langsung, "Hah? Kan ini belum sempat saya tanyain, kenapa ya?" Saya langsung seperti itu sih. Itu kalau kayak Oke, gitu sering, Pak, kalau kayak gitu. oke. Wow, wow, Mhm. oke. Nah, Bu, mmm, ini menarik menarik sekali. Sampai sekarang kan masih bisa, Bu? Iya, sampai sekarang iya, Pak. Iya, iya. Mhm. Eee, Teman itu juga masih ada? Temen teman kecil itu udah nggak ada, cuman kalau sekarang suara dalam hati itu ya masih. Eee eee
Yang SMA, teman yang SMA yang ngobrol di Iya, iya bawah itu. pohon? Oh, masih ada? Iya, heeh, itu masih ada. Oke. Entah itu teman atau apa, eee, kapan pun bisa diajak ngobrol? Bisa kapan pun. Oke, Kayak panggil gitu bisa. oke. Wow. Mmm, kalau misalnya sekarang dipanggil gitu, pasti datang? Mmm, tergantung sih, Pak, kayak gitu. Kayak kemarin saya ikut hipnoterapi gitu ya, dia berusaha dipanggil, nggak mau, nggak datang, kayak dia cuman bilang, "Apa sih, kamu ngapain sih?" Gitu, terus hilang suaranya, gitu. Tapi ketika si hipnoterapi itu berusaha menghipnotis saya atau menghadirkan alam bawah sadar saya, dia bilang kayak, "Kok susah banget ya?" Dia bilang gitu. Terus saya disuruh membayangkan hal-hal yang, ya ini yang seperti apa yang tadi saya ceritain, ketakutan-ketakutan itu. Nggak, saya bilang, saya sudah menghadirkan di situ, dan saya sempat menghadirkan kayak ketakutan saya di ruang operasi, tapi saya nggak rasa apa-apa, saya bilang gitu sih. Loh, Bu, oke, Anda ke hipnoterapi untuk apa, Bu? Itu karena saya, masih kayak ini loh, penasaran dengan yang membuat saya takut itu. Jadi kayak saya tuh pengen tahu apa sih yang sebenarnya yang membuat ketakutan itu, supaya saya bisa menghindari itu atau saya bisa menyelesaikan sebetulnya itu. Nah, sampai sekarang masih ada rasa takut gitu? Masih, Pak, sering, sering Oh, muncul. takut akan apa? Takut takut akan apa? Takut akan mati sih. Nah, kalau semua orang bilang, semua orang pasti mati. Iya, saya tahu semua orang pasti mati. Tapi ketika ketakutan itu datang, itu saya kayak saat itu juga saya kayak sudah mau mati. Jadi kayak kalut, perasaan kalut gitu. Lalu Nah, apa itu yang kayak biasanya Anda lakukan itu waktu kalut? yang pernah paling top saya lakuin tuh saya tahan nafas. Saya bilang, Oh, "Ya oke. udah, ya udah kamu kamu bilang aku mau mati, dah nih aku nggak nafas." Terus ketika akhirnya badan kan bereaksi kayak nggak nafas. Terus akhirnya kayak saya terengah-engah gitu, mulai paniknya berkurang berkurang, terus akhirnya saya ambil nafas, terus saya ambil nafas panjang, saya buang lewat mulut, sambil cium-cium apa, minyak peppermint gitu, mulai normal, Loh, turun Bu, lagi kayak gitu. kalau kalau misalnya langsung langsung apa, memperhatikan nafas nggak bisa? Kalau sekarang bisa, Kalau tapi waktu kalau panik? waktu itu nggak bisa. Kalau sekarang Oke, saya sudah bisa. Jadi saya sudah kalau sekarang saya duduk, saya nenangin diri kayak, mau kamu apa? Ini siapa?" Kayak saya berusaha aja omong seperti itu. Kalau waktu itu kan saya masih belum tahu, Pak. Jadi kayak saya ikutin aja gitu loh. Dan itu oke, benar-benar mengganggu sih sebetulnya karena takutnya parah banget itu. oke, oke. Eee, nah, sudah dipanggil, Bu? Siapa, Pak? Oh, itu. Mau tanya apa, Pak, sebetulnya? Udah ada? Eee, Sebenarnya suara sih belum, cuman kalau misalnya mau tanya sesuatu, ada yang chat, "Jangan dipanggil, takut saya." Biasanya kalau misalnya mau tanya sesuatu mungkin bisa gitu sih. Yuk dipanggil yuk. Iya, kata Kak Rista dipanggil. Bisa tanya umurnya berapa, ya. Bisa tanya nggak umurnya berapa? Umurnya berapa ya? Nggak mau kasih tahu sih, dia cuma bilang, Kak, "Kenapa sih mau tahu?" Gitu, cuman bilang kayak begitu. Oke. Mhm. Pengen tahu aja dia dari zaman apa. Ya, ya menarik juga ini. Coba ditanyain, Bu. Zaman
ini, dia bilang zaman perang, dia bilang gitu. Ada yang tanya, apakah dari leluhur gitu? Ya, perang apa? Coba ditanya. Enggak mau jawab. Dia bilang enggak, Oke, gitu sih. tapi dari leluhur kita. Saya kurang tahu sih kalau dari leluhur, ntar coba saya Ya, tanyain ya. ya. Iya, kalau leluhur ya, dia bilang ya, Oke, itu. oke. Apakah leluhurnya Bu Maria sendiri? Kalau itu saya sempat cari tahu memang iya, dan itu carinya susah banget, Pak. Jadi, saya tanya ke nenek. Jadi nenek saya kan udah meninggal, tapi dia punya adik kan, dia punya kayak catatannya itu, panjang gitu, jadi dia bukain catatannya satu-satu, saya bilang, "Namanya ini." "Nggak ada itu dari saya," dia bilang gitu, "ini loh." Saya ditunjukin, "Nggak ada ya?" "Iya." Terus beberapa hari kemudian, eee dia ngubungin saya gitu kan, ternyata ada, tapi bukan dari garisku," dia bilang gitu, "itu dari garis kakekmu." Itu, dia bilang gitu. Terus dia dan itu saya sudah nggak nyari tahu sebetulnya terus kan. Terus tiba-tiba nenek saya ke rumah bawa gulungan lagi. Terus, "Ini," dia bilang gitu. "Oh, iya iya iya," gitu. Terus, kayak saya bilang, "Kenapa kok mau ikut?" Atau kayak kadang saya tanya-tanya gitu, dia kayak bilang, "Kamu nggak usah banyak tanya," dia bilang gitu. "Ya udah memang memang kayak gini, karena kamu orangnya," dia lebih cenderung, "Kamu tuh orangnya nggak bisa dilepas," dia bilang gitu. "Karena kamu tuh kayak apa ya." Bener itu, saya sampai merinding. Oh, oh memang Mhm dari oke, oke. mhm. Nah, terus dia bilang, apa, kamu tuh nggak bisa dilepas sendirian." Dia cuman bilang begitu. Tapi kenapa alasannya saya nggak bisa dilepas sendirian sampai sekarang itu dia kayak kalau saya tanya kayak, "Dah diem, males aku ngomong," gitu. Sekarang dia lebih kayak gitu kayak gitu. Jadi kayak misalnya lebih sensi ya, dalam arti ketika saya belajar-belajar spiritual kayak gitu, terus saya godain kayak gitu, dia kayak lebih sensi gitu loh jadinya. Saya nggak mikir, "Kenapa sih kamu kok marahan?" Kayak gitu, dikit-dikit marah, kayak gitu sih. Iya, iya, iya. Mhm Umurnya panjang sekali ya. mhm. Ya, mhm. Dan ya dia juga nggak tahu kapan. Oke, Bu, Ibu tadi mengatakan bahwa, setiap orang itu pasti ada koneksinya, Bu, Mhm. ya. Yang ada di sini Pak Wisnu, Pak Paul, Bu Rista, pernah tanya dia pernah ketemu Bu Rista apa enggak? Maksudnya yang Ya, teman Anda atau leluhur oh, ya. pernah sih dia bilang kalau kalau, mmm, dia bilang pernah. Oke, kalau saya pernah ketemu. Enggak, Pak. Oke, Mhm. wow, wow. Saya pernah katanya Pak Paul Medan. Wow, menarik sekali. Mhm Nah, mhm. anak bisa, Bu? Nah, waktu itu saya pikir anak saya bisa, ternyata enggak. Jadi waktu itu anak saya sempat pernah bilang, "Wewe gombel," dia bilang, "Mami, aku lihat wewe gombel," gitu kan. Terus saya, "Memang wewe gombel yang kamu lihat kayak gimana?" Saya browsing, "Kayak gini," gitu kan. "Iya, kayak gitu," dia bilang gitu. Jadi bener kan, terus, nggak lama dia bilang, "Mami, di belakang papi itu ada malaikat ngikutin terus, siapa ya?" Gitu kan. "Nggak tahu," tapi itu jaraknya sebentar. Nah, terus saya sempat ingat, ini anak saya masa bisa juga ya, dalam hati saya gitu kan, terus apa yang harus saya lakuin gitu kan. Tapi lama-lama menghilang, nggak bisa. Oh, menghilang, pernah Mhm, ketemu laki-laki laki-laki katanya? iya, nggak nggak pernah, apa, terus nggak pernah lihat lagi,
Terus saya coba mikir, nah anak saya kalau tidur itu kan masih sama saya, Pak. Jadi kadang itu kok dia tidur itu, saya coba ini, megangin tangannya, terus saya coba kayak share energi gitu kan. Nah, waktu itu memang saya sering-sering nyoba gitu kan, terus ternyata dia bisa bisa lihat gitu. Nah, belakangan ini mau saya coba lagi, tapi anaknya takut. "Enggak ah, takut, aku lihat-lihat kayak gitu enakan sekarang, nggak bisa lihat apa-apa," katanya gitu. Oke, Gitu. jadi oke, ya, saya mengerti berarti. Dari Mhm. leluhur ya, yang mengikuti Ibu. Bu, tapi apakah dari SMA juga teman yang sama ini? Sama sebetulnya. Sebetulnya saya mendengar itu nggak cuma satu ya, Pak. Jadi Nggak kadang cuma itu satu, oke. jadi kadang ada kayak beberapa gitu, kayak jadi kita itu kayak rembukan dalam hati. Aku misalnya nih, ini aku ada masalah seperti ini gimana? Nanti ini yang kayak ini kayak gini, kamu kayak gini, kayak gini. Jadi mereka saling memberikan pendapat mereka masing-masing gitu loh. Dan saya sebagai manusianya itu cuman, eee, kalau orang lihat, "Kenapa sih banyak masalah ya?" Ya sebetulnya masalahnya adalah kayak otak saya ini panas gitu kan, kayak, "Ini kamu jangan gini kamu." Jadi kayak banyak yang nyuruh gini, terus kadang itu kayak, "Kalian bisa diem nggak sih? Aku kayak berisik banget gitu loh, biarin aku kerja, terus kalian nanti hadir lagi kasih kasih pendapat kalian apa." Kadang itu kalau saya segemes kayak gitu. Tapi kadang kalau saya nggak terganggu, ya saya nikmatin aja kayak gitu. Karena kadang itu lucu mendengarkan mereka kayak gitu tuh, saya hiburan juga gitu loh buat saya kadang. Oke, oke. Nah, Seperti itu. rembukan itu ada berapa banyak, Bu? Saya pernah dengar itu 3, 3, jadi 3 orang waktu itu. Dan 3 itu silih berganti datang? Jadi kayak saya cuman bilang gini ya waktu itu, ini kebetulan tahun lalu kan saya, om saya ngundang untuk ke luar negeri karena dia mau nikah terus, dan keadaan corona waktu itu. Terus saya bilang, "Aduh, berangkat nggak ya?" Gitu kan. Ada satu tuh bilang yang ini kalau ini suara yang sering saya dengar ya, dia bilang, "Nggak, kamu nggak berangkat kok," gitu kan. Tapi ada lagi yang bilang, "Tapi kamu bisa kok berusaha, kalau mau berangkat kamu cari tahu gini gini," gitu kan. Terus satu lagi kayak, "Enggak lah, kamu tahu nggak sih nanti kalau misalnya kamu tetap berangkat corona itu bahaya tahu. Nah, ini lagi musim corona." Jadi dia kayak saling memberi advice sebetulnya, dan itu sebetulnya bagus, tapi kadang itu kayak terlalu banyak pendapat, jadi kayak mending kalian diam dulu deh. Jadi saya bingung maunya yang mana gitu. Nah, yang dipilih yang mana biasanya, Bu? Kalau saya sudah kayak gitu, saya nggak milih, Pak. Biasanya saya Nggak kayak milih? saya langsung berdoa biasanya. Saya bilang, "Saya nggak mau milih, Tuhan, apapun Tuhan yang tentukanlah," gitu. Tapi kayak biasanya ada satu yang kayak gini, "Percayalah sama aku, nggak jadi kamu berangkat," kayak gitu. Tapi saya nggak tahu itu tuh suara yang mana, itu saya nggak bisa tahu gitu kan. Terus nanti kalau misalnya memang benar saya nggak berangkat, kayak, "Tuh kan kamu tuh dibilangnya bandel memang," kayak gitu jadinya. Nanti nanti kalau sudah kelihatan wajahnya kabarin Mhm. saya, Bu. Saya untuk sementara enggak, Pak, saya takut melihat kayak begitu. Oh, atau ini, pernah dengar Ki Alam, Ki Dua Alam ya? Itu alam, Belum ya? enggak pernah, belum. Nanti Kenapa, Pak? Mmm, yang biasanya mendampingin, Mister Tukul jalan-jalan itu, yang saya menggambar enggak pernah lihat gitu. Oh, oke, iya iya, oke. heeh, Iya, enggak iya. pernah lihat. Orang saya itu kemarin main ke rumah papa saya kan. Nah, kebetulan saya nggak tahu tuh kenapa ya, tiba-tiba tuh saya lihat kayak, sosok hitam gede gitu. Terus kagetlah saya, "Loh, enggak, itu halusinasi," saya mikir gitu, terus saya masih kerja, terus saya kayak noleh gitu, lah masih ada ya di situ, terus saya manggil adik saya, kebetulan adik saya bisa lihat. Saya bilang, "Itu siapa sih di belakang?" Terus adik saya, "Hahaha, nggak apa-apa, itu kenalan si Gondoruo belakang." Hah? Tumbennya aku bisa lihat, terus kayak langsung masuk kamar, saya takut kalau masih lihat kayak gitu. Oke, Bu, pertanyaan saya untuk mengakhiri perbincangan kita.
Mhm. Dari kebingungan, dari, kesepian, dari kegaduhannya mereka, dari, eee, apa, perbincangan yang selalu masuk ke dalam diri Anda, Bu. Lalu ketakutan-ketakutan itu dan sebagainya. Oke, kita nggak ngomong sebelum atau sesudah Ibu belajar, eee, entah meditasi atau apa, tetapi bagaimana untuk menenangkan pikiran, Bu? Sewaktu di dalam kegaduhan, sewaktu mereka hadir dan sebagainya. Berarti kan, Mhm. Anda kan apakah punya me time? Punya waktu sendiri atau bagaimana? Nggak ada Nggak Pak. ada? Waktu Oke. sendiri nggak ada. Bahkan saya Nah, nonton Netflix pun juga dikomentarin. ya, dan, Mhm. bagaimana, eee, Anda bisa menenangkan diri, Bu, dengan kegaduhan-kegaduhan itu? Oh, kalau kegaduhan itu biasanya saya suruh mereka diam, itu mereka diam pasti, kayak, "Saya butuh waktu. Udahlah, apapun yang saya ambil, pokoknya itu buat saya yang terbaik." Nah, itu mereka tuh akan kayak berisik gitu kan. Tapi kalau misalnya kalau saya sedang gaduh gitu, mesti ada satu suara yang bilang, "Mending kamu berdoa." Selalu gitu. Jadi, ketika saya nurutin dia, saya berdoa, suara-suara itu hilang semua, gitu. Jadi kayak Oke. misal contoh pun, nih saya nonton Netflix nih ya, akhir pekan gitu ya. Iya, iya, iya. Saya nonton Netflix akhir pekan gitu ya, itu akan ada suara yang tetap mengganggu saya. Jadi tapi suaranya itu biasanya gini, "Kamu bisa nonton Netflix, tapi kamu kayak berdoa nggak bisa," kayak gitu. Nah, itu saya kayak digremengin kayak gitu kan, di jam jadi saya tuh sebetulnya punya jam-jam di mana saya itu berdoa. Tapi kadang saya kayak sebagai manusia kayak saya capek gitu loh. Saya itu kayak ngerasa gitu, "Boleh nggak sih sekali aja aku libur dah, nggak ngurus," kayak gitu. Aku pengen pengen apa ya, pengen menikmatin gitu loh, nggak terus nanti jam sekian, oh aku berdoa, terus nanti kayak terlalu capek gitu loh. Itu kadang saya nonton Netflix atau saya nonton apa yang lucu-lucu itu di komen kayak, "Kamu nih berdoa gini, berdoa nggak bisa, tapi kayak begini bisa," kayak gitu. Terus akhirnya, ya udah. Tapi setelah saya berdoa menuruti, hilang suara itu, kayak gitu. Dan orang yang seperti Bu Maria ini banyak nggak, Bu? Saya nggak tahu sih, Pak. Pernah Coba kenalan lewat mereka, Bu? enggak Enggak? pernah. Oke. Enggak, tapi sekarang saya tahu sih, beberapa orang ada seperti itu, karena kan, saya kebetulan ketemu sama teman-teman lain yang merasakan juga bagaimana jadi seperti saya gitu sih. Ya, Cuman banyak kalau banyak katanya. sebelum saya kenal di kursusnya Kak Rista yang di Rex Journey itu, saya ngerasa sendiri sih sebetulnya, karena saya tanya ke teman saya ya, kamu tuh kalau misalnya apa itu dengar suara hati nggak sih?" Kayak gitu saya tanyain, satu-satu teman saya itu saya tanyain Kak, di kantor. Enggak, dari yang, semua agama, dari Muslim ada, Kristen ada, Buddha ada, yang Muslim itu rajin, jadi dia sering puasa, Senin Kamis puasa, terus, sholat 5 waktu, saya tanyain, saya pikir karena dia rajin berdoa itu, mungkin dia bisa dengar suara hati kali ya, saya pikir gitu. Terus saya tanyain, "Enggak, itu saya nggak pernah kayak gitu." Terus teman saya yang Buddha juga, saya tanyain juga, "Enggak tuh, nanti aku tanyain ya ke biksuku," tapi nggak tahu sampai sekarang ke apa sih dia bilangnya itu kalau yang di agama Buddha itu, Santai. iya, dia bilang, tapi sampai sekarang nggak tahu dia nggak ditanyain atau enggak, saya nggak ngerti. Tapi teman-teman kantor saya itu nggak ada, gitu. Ya Tapi banyak 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 yang mereka bisa cuman begini banyak. bisa lihat, kalau teman kantor saya ada yang memang bisa lihat hantu gitu, ada. Tapi kalau untuk berbicara dalam hati, orang bilang self talk itu enggak, jarang saya nemuin yang seperti itu sih. Ya, ya, ya. Oke. Oh, eee, ya, mungkin bisa dikumpulkan ini. Saya ini baru membuka diri seperti ini tuh ya, itu baru-baru ini. Jadi kalau dikatakan ini, saya memberitahu teman saya nih,
di kantor, kamu hati-hati ya, karena aku ngerasa nggak enak gitu. Mereka akan ketawa kayak, "Hah, kamu tahu apa?" gitu loh. Jadi sebetulnya orang memandang saya itu nggak yang saya sebetulnya gitu. Karena sebetulnya saya menutupin semua itu gitu. Saya takut kayak dibilang orang aneh atau gimana. Ya, ya, Bahkan ya, ya. bahkan teman-teman saya beritahu dan dia ngeyel. Tadinya saya cuman bilang, "Saya dapat pesan kamu banyak doa ya, karena kamu mau dapat sesuatu yang nggak enak dalam hidupmu." Gitu, karena saya nggak berani ngomong apa gitu ya. Terus ternyata kejadian, dia tambah marah sama saya. Padahal waktu saya bilangin, dia bilang, "Kamu bilangin aku berdoa, memang kamu sudah serajin apa sih doanya?" Gitu, saya digituin, Pak. Jadi saya kayak, "Oh oke, ya udah." Itu yang sebetulnya mengkerdilkan keyakinan saya kan sebetulnya itu salah satunya. Gitu kan. Terus akhirnya ketika ketahuan saya dimarahin, "Udah lain kali kalau kamu dapat pesan atau mimpi atau apa, nggak usah bilang saya. Kayak gini nih saya jadi merasa kamu mendoakan saya." "Enggak lah, kami menyalahkan seperti itu." Ya udah, makanya saya kayak menutup itu rapat-rapat gitu loh, sampai akhirnya Ya, ketemu Kak Rista dan teman-teman lainnya, akhirnya saya memutuskan, ya udah inilah saya gitu, saya kayak menerima gitu. ya, 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 ya. Tapi merasa ribet apa enggak? Apanya, Pak? Eee, ya bisa bicara, bisa ngobrol begini, rasanya ribet Enggak nggak? Oh enggak, enggak itu kadang oke. tuh kayak saya di lift sendirian gitu ya, saya Sudah terasa, oh waktunya di Bung situ Mari ya. ada. Waktunya sudah Iya. sejak dari balita, Rista. Iya. Oh, tapi waktu saya sempat mediumisasi kan sama Kak Rista itu, saya dibilang, memang saya dapat pesan, "Sudah waktunya buka," gitu kan. Terus saya tanya, "Memang buka? Memang pernah terbuka?" Akhirnya memang dia cerita, memang, "Dulu kamu bisa, cuman ditutup sama nenekmu, karena nenekmu takut." Gitu. Cuman ketika saya tanya itu ke mama saya, "Mah, mama tahu nggak sih, Mah, dulu nenek itu cerita apa ya tentang aku kecil?" Nggak ada kayak gitu kan. Saya tahu mama saya memang orangnya nggak bisa bohong kan. Jadi kayak, "Ah, mama ini nggak asik," gitu. Masa anaknya Iya, sendiri aja iya, nggak iya. tahu, kayak gitu sih. Jadi Tapi kayak ditutup pun juga nggak bisa ya. Saya nggak sa beberapa kasus yang saya dengar, ada yang bisa ditutup, tapi ya nggak efektif, Bu, nggak rasanya. efektif memang, heeh. Iya, Adik sepupu saya juga ditutup, cuman 3 tahun, Pak, balik lagi terusan. Sekarang bisa lihat lagi, stres-stres iya, lagi iya, sekarang iya, mereka. iya. Kayak gitu Memang ada sih. yang begitu, Bu, iya. Mhm. Menarik sekali. Iya, Dan ini jadi ya sebetulnya eee, menjadi satu studi, mhm. menjadi satu bidang ilmu baru malah di akademisi orang-orang barat. Karena Oh, heeh heeh. karena selama ini mereka kan hanya lihat materi saja. Iya, Oleh sebab prakteknya itu nggak ada ya. oleh sebab itu Rusia, Amerika, kan mereka sampai menyelidiki, ya mungkin 20-30 tahun lalu kan mereka Mhm. menyelidiki bagaimana sendok itu bisa bengkong sendiri, hanya Oh, cuma iya dilihat iya. kan, ya. Iya iya. Nah, itu kan Mhm sebetulnya baru untuk mereka, sedangkan ini kan sudah ratusan ribuan tahun untuk kita kan. mhm mhm. Iya, iya. Iya sih, kalau Jadi untuk kita udah terbiasa kayak kita gitu-gitu ya. kita sebetulnya kita terefek oleh mereka bahwa hal ini tuh aneh. Padahal di di Iya di iya. tanah kita, di Nusantara, ya ini memang sudah hal yang sangat-sangat wajar. Iya iya. Iya Mhm. sih, Pak, kalau beda sih memang nih, di Surabaya sama di Jakarta tuh beda. Jadi kalau di Surabaya saya bahas-bahas kayak gini sama teman saya, itu kayak mereka lebih welcome. Tapi kalau di sini mereka kayak, "Apa sih? Musyrik ah," kayak gini, gitu sih. Memang cara berpikir mereka ya, mungkin karena ini Jakarta, kota ibu kota, jadi lebih maju, gitu, dan mereka nggak Iya, bisa atau bicara malah kayak mundur, gitu. Bu, malah. Iya, betulnya ya. Iya iya. Kita Mereka yang kayak lebih nggak maju. terima. Iya iya, benar benar. Setelah saya Gitu. ketemu banyak orang ini, aduh, udah nggak ada yang maju mundur dan nggak ada istilah modern sudah. Iya iya. Yang modern itu malah kemunduran malah. Iya, nggak bisa nerima ini itu.
Tapi ini memang it happens, Bu. Iya, ini memang sangat terjadi sekali. Wow. Oke, terima kasih Bu Maria atas waktunya. Iya, terima kasih Pak. Thank you, Ya. Rista, thank you Pak Wisnu, thank you Pak Paul.